Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini. Saya percaya Tuhan pelihara kita, jaga kita sampai hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita mau bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Kami mau nyatakan kasih kami di dalam pujian, penyembahan, bahkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bahkan firman-Mu akan memberkati kami. Mari Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, urapi kami semua di tempat kami masing-masing. Dan biarlah damai sejahtera sukacita, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi hati kami. Untuk kami memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Oh ralabosya kata karabaya rabo. Kami bawa hidup kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Yesusku, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Mari nyanyikan. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus. Kami angkat tangan bagi-Mu Yesus. Haleluya, Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Mari angkat tangan lalu bilang buat Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya, Yesus baik. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sangat amat baik. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau amat baik Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau baik, sungguh amat baik. Minta Engkau ada bersama-sama dengan kami di tempat kami berada. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji-muji kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayo berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang layak menerima pujian dan hormat. Haleluya. Engkau sungguh baik. Engkau amat sangat baik. Haleluya. Katakan, hanya Engkau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, tepuk tangan buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Roh-Mu sementara dicurahkan berlimpah-limpah atas semua umat manusia. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu akan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan
besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Percaya Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus Mari dengan iman katakan dengan mantap. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya masih kuat memuji Tuhan dan tetap bersemangat memuliakan nama Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Saya percaya waktu kita bersatu, waktu kita bersepakat, satu keluarga sama-sama memuji Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Setuju katakan amin. Wow, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kita ada di rumah Tuhan. Mari nyanyi sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh, oh, 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 sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon
mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, tercurah, tak memberikan anugerah, hidup selama-lamanya. Musik, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Saya percaya dan kita semua percaya hari ini berkat Tuhan tercurah atas Bapak Ibu Saudara semua dan saya. Oh, haleluya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Seperti minyak di kepala Harun, seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah, hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah, hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah, hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah, hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan anugerahnya buat kita sepanjang hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah, yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi.
Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat ini kami telah diberikan kesehatan ya Tuhan dari Engkau Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala Sidang kami, Dr. Insinyur Niko Noto Harjo, beserta istri ya Tuhan, Bu Hermin ya Tuhan, biarlah kau pakai keluarga besarnya ya Tuhan, kau pakai, kau urapi lagi Bapa, pelantuk pelayanan yang Bapa, lebih heran lagi ya Bapa. Kau berikan kesehatan dan kekuatan dari Engkau Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Williar kau untuk dan Bu Molin ya Tuhan, dan keluarga yang Bapak kau pakai, kau urapi lebih heran ya Bapak. Kau beri lagi kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Edi Ayal dan Bu Oli dan keluarga besar ya Bapak. Biarlah kau urapi pelayan yang Bapa, lebih heran lebih lagi ya Bapa. Kau pakai lagi Bapa. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang Bapa dari Engkau. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan pengertian dan Kau urapi ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan lebih lagi Bapa. Kau berikan kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, di gereja-gereja dan di bangsa-bangsa ya Bapa, dengan amanat agung dan kekudusan ya Tuhan, biarlah lebih dahsyat,
lebih heran lagi Engkau ya Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat generasi Yeremia ya Tuhan, anak-anak muda ya Yesus. Biarlah Engkau pakai pelayanan yang lebih heran lagi ya Bapa. Biarlah Engkau pakai ya Tuhan lebih dahsyat ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Yesus. Ya Tuhan, biarlah tangan-tangan Engkau ya Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Bapa Indonesia, dari Presiden dan Wakil Presiden yang Bapa, biarlah Engkau pakai ya Tuhan, dari jajaran, dari kota sampai ke desa-desa ya Bapa. Biarlah Pak Presiden ya Tuhan diberikan pengertian dan untuk mengatur bangsa negara Indonesia kami Bapa. Kau urapi ya Tuhan, Pak Jokowi ya Tuhan. Kau pakai lebih lagi ya Bapak untuk mengatur pemerintahan bangsa Indonesia kami Bapak. Dan kami serahkan kesehatan, kekuatannya Pak Presiden ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, dalam nama Bapa Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Dan saya percaya setiap hari selalu ada mujizat. Setuju katakan amin. Setiap hari selalu ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Bahkan setiap hari kita menikmati kasih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik buat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari depan sama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Dengan mengangkat tangan katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku. Kami angkat tangan kami hari ini Tuhan kepadamu. Kasih, kuasa dan mujizat-Mu setiap hari, setiap saat Tuhan Engkau limpahkan bagi kami. Kami percaya waktu kami menyanyi, waktu kami memuji, memanggil nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Engkau Tuhan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau menyatakan cinta kami kepadamu. Engkau lebih dari segalanya Tuhan buat kami. Mari bilang sama-sama, Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Kami mencintai-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Bapa. Banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat wajah saudara, panggil namanya Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh sekali lagi panggil namanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Angkat suara menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagiku ya Tuhan. Oh Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Katakan Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengar hari ini ya Tuhan. Mari berkati kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu ini ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan kami semua yang mendengar firman-Mu, kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kita semuanya baik-baik, kita semuanya sehat, dan saya percaya hari ini firman Tuhan akan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Judul perikop ini adalah seorang nama yang sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya, dan kita sudah dapat nama ini waktu kita di sekolah minggu. Namanya adalah Sakeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah riwayat atau cerita Sakeus yang akan kita dengar hari ini. Tapi saya mau ajak saudara baca di ayat 19, pasal 19 ayat 9 ya. Lukas 19 ayat yang ke-9.
berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saya bacakan sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, rumahnya Sakeus ya, dan keluarganya. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena Sakeus ini pun anak Abraham. Haleluya. Saudara, ternyata anak Abraham itu tidak terlalu sering diucapkan di Alkitab. Ya, memang anak Abraham itu ada Ishak, ya, lalu ada Ismail, lalu nanti terus turun ke bawah. Tapi di Perjanjian Baru kalau saudara baca baik-baik, Yesus itu disebut anak Abraham. Ya. Yesus anak Daud, lalu anak Abraham. Nah, waktu Yesus ketemu dengan Sakeus, Tuhan Yesus bilang Sakeus juga anak Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita mau bercerita tentang apa? Nah, kalau saudara nanti baca, Bapak Ibu Saudara, mengenai riwayat Sakeus ini bercerita tentang keselamatan satu keluarga. Satu orang bertobat, satu keluarga diselamatkan. Satu orang bertobat, satu bangsa diselamatkan. Satu orang bertobat, satu orang ada menyelamatkan satu dunia, seisi dunia. Mulai dari Sakeus, Bapak Ibu Saudara lihat, Sakeus bertobat, satu keluarga Sakeus. Mungkin juga tetangga-tetangganya bertobat hari itu. Tapi Alkitab bilang satu keluarga bertobat. Abraham bertobat, Abraham dipanggil untuk menyelamatkan satu bangsa, namanya Israel. Tuhan Yesus datang dari sorga ke bumi, menyelamatkan seisi dunia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pilih satu orang. Hari ini Tuhan pilih Sakeus untuk menjadi contoh buat saudara dan saya. Siapa itu Sakeus? Ya, kalau saudara baca, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai. Ya, kalau sekarang istilahnya itu preman, ya, atau debt collector, saudara. Saudara, bukan orang baik-baik. Ini orang jahat, saudara. Lalu yang kedua, Alkitab tulis bahwa Sakeus ini badannya pendek, ya. Lalu yang ketiga, Alkitab tulis Sakeus ini orang kaya, saudara. Ya, dia kaya sekali Sakeus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pilih Sakeus. Nah, saudara, mari kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu Saudara, itu bercerita tentang kehidupan Sakeus. Nah, saya bacakan buat saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Sakeus itu daerah operasinya ada di Yeriko. Lalu waktu Yesus berjalan melintasi kota Yeriko, ya mungkin dari Nazaret kah atau dari Galilea, mau melintasi kota Yeriko. Lalu ayat 2 dibilang begini, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia pemungut cukai, dia orang kaya. Haleluya. Nah, ayat 3 dibilang, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Bapak Ibu Saudara, dia berusaha untuk melihat orang, untuk melihat siapakah Yesus itu. Mungkin dia sudah pernah dengar Yesus, tetapi dia belum pernah lihat. Saudara lihat, seorang pemungut cukai, seorang yang kehidupan latar belakangnya tidak baik, seorang yang jahat, orang kaya, tapi kepingin sekali melihat Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya hari ini merindukan Yesus? Merindukan untuk melihat Yesus, melihat pekerjaan Yesus. Apakah saudara rindu untuk membaca Alkitab? Sebab waktu saudara baca Alkitab, saudara tahu tentang Yesus ada di Alkitab. Apakah saudara rindu seperti Sakeus hari ini? Dia kepingin sekali melihat Yesus, tapi Alkitab tulis dia tidak berhasil. Karena orang banyak dan juga karena badannya pendek. Tapi saudara, dia mau kepingin lihat Yesus. Dia kepingin ketemu. Dia rindu ketemu Yesus. Nah, ayat 4, saudara lihat ayat 4, dibilang begini, ia berusaha. Karena badannya pendek, orang banyak, dia berusaha, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara dan saya berharap kita juga berusaha.
Berusaha untuk apa? Untuk ketemu Tuhan. Berusaha untuk jumpa Tuhan. Berusaha baca Alkitab. Berusaha berdoa. Berusaha menikmati hadirat Tuhan. Di situ Tuhan ada. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, dia tidak habis akal, saudara. Dia tidak putus asa. Ada pohon ara yang tinggi, dia berusaha, oh ini saya mesti manjat nih pohon ara nih, supaya saya bisa lihat Yesus yang akan lewat di situ. Haleluya. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Keselamatan satu orang, keselamatan satu keluarga, itu berasal dari pertama Tuhan memilih satu orang. Ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Sakeus itu yang menyenangkan hati Tuhan. Pertama kali, Sakeus punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan luar biasa. Hati Tuhan tergerak. Perjumpaan pertama, rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan mau. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Apakah hari-hari ini saudara mau atau kepingin atau Tuhan aku mau berjumpa denganmu? Saya percaya saudara punya jam-jam tertentu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari siapkan jam, waktu-waktu tertentu. Kerinduanmu disampaikan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin berjumpa denganmu Tuhan. Kalau saudara kepingin berjumpa dengan Tuhan di waktu pagi, mari atur waktu baik-baik. Atur persembahan Bapak Ibu Saudara di pagi hari. Atau saudara rindu berjumpa dengan Tuhan waktu saudara pulang dari kantor, ya. Mungkin setelah saudara makan atau saudara waktu istirahat, saudara punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, saya mau baca Alkitab hari ini. Saya mau berdoa, saya mau menyanyi, memuji nyembah Tuhan. Saya mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sakeus seperti itu. Di dalam kesibukannya, di dalam keadaannya mungkin yang terpuruk. Mungkin gak dipandang orang, dihina orang, jadi sampah masyarakat. Karena pemungut cukai itu gak disukai oleh semua orang. Ya, mungkin orang takut dekatin dia, tapi saudara lihat, dia punya waktu. Tuhan, kalau Engkau lewat di sini, saya akan manjat pohon ara. Sekalipun orang banyak badanku pendek, aku tidak akan pernah mau malu Tuhan. Saudara, saya renungkan firman ini, saya bilang Tuhan, Sakeus itu hebat. Ya. Dia tidak peduli apa keadaannya, yang penting dia bisa jumpa sama Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau hari ini, mari ajak saudara, jangan tunggu sampai keadaanmu baik. Jangan tunggu sampai saudara punya pekerjaan yang baik, uang yang banyak, saudara punya keadaan baik. Jangan tunggu sampai keadaan baik. Marilah di dalam keadaan mungkin terpuruk, mari rindu jumpa Tuhan. Rindulah ketemu Tuhan. Saya percaya bukan hanya keadaan pribadi saudara yang baik, tapi seisi keluargamu akan jadi baik. Setuju, katakan amin saudara. Kerinduan yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat hati Tuhan tidak tahan untuk memberkati saudara. Setuju, bilang amin saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di dalam ayat 5 sampai ayat 6. Ya. Ayat 5 dan ayat 6. Dibilang begini, ketika Yesus sampai di tempat itu, di bawah pohon ara tadi yang ada Sakeusnya di atas, ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, ternyata Tuhan mengenal betul siapa Sakeus. Ternyata Tuhan tahu Sakeus. Mungkin Tuhan sudah pernah, mungkin Yesus sudah pernah dengar nama Sakeus di Yeriko. Tapi Tuhan belum pernah lihat dia. Saudara, waktu sampai di sana, lalu Tuhan berhenti, Tuhan lihat ke atas. Ya, saya percaya hati Tuhan dan hati Sakeus itu sudah bertemu, berjumpa satu dengan yang lain. Saudara, baru rindu saja Tuhan sudah tahu. Ya. Saudara baru kepingin, ingin berjumpa, bertemu dengan Tuhan secara pribadi, waktu dengan Tuhan. Tuhan sudah sangat tahu, saudara. Buktinya ini. Waktu Tuhan sampai di bawah pohon ara itu, yang besar itu, Tuhan bisa lihat ke atas. Kan banyak orang di sekitar situ, tapi Tuhan bisa lihat ke atas. Oh, ternyata ada orang yang menantikan saya ternyata. Ada orang yang kepingin ketemu dengan saya. Apakah hari ini saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Mungkin sudah lama sekali, pernah dulu saudara ketemu dan berjumpa dengan Tuhan. Tapi sekarang mungkin saudara sudah jauh sekali. Saudara sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan. Mari balik Bapak Ibu Saudara. Buat lagi hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Seperti Sakeus. Lalu Tuhan bilang begini kepada Sakeus. Sakeus, segeralah turun.
Saudara, itu kata pertama. Segeralah turun. Saya percaya waktu dibilang segeralah turun, Sakeus pasti hatinya berdebar-debar. Ternyata Tuhan lihat saya ternyata. Saya percaya Sakeus bukan turun berjalan pelan di atas pohon, di dalam batang pohon. Tapi saya percaya karena hatinya berkobar-kobar, sudah dipanggil, pasti dia lompat, Sakeus itu. Ya. Orang yang tinggi besar lompat dengan orang yang pendek, kalau lompat lebih cepat sampai orang yang pendek. Haleluya. Nah, dibilang begini, sebab hari ini, Tuhan ngomong, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow. Saya percaya ini pernyataan yang kedua yang membuat Sakeus bergirang luar biasa. Sama dengan saudara dan saya. Kalau kita sudah punya kerinduan, lalu kita naik di pohon, saudara, saya percaya Tuhan begitu ngomong, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Ya. Pak Edi Ayal dan keluarga, hari ini saya mau menumpang di rumahmu. Saudara, kalau sampai pernyataan itu datang kepada saudara hari ini, dan saya berdoa, biarlah pernyataan Tuhan Yesus kepada Sakeus datang juga kepada saudara. Setuju, katakan amin. Tuhan Yesus mau menumpang di rumahmu. Saudara, kalau dibilang kata menumpang atau tinggal di rumah, jangan tinggal 2 hari, 1 hari, 1 jam saja Tuhan singgah di rumah kita. Saya percaya ada berkat besar di rumah kita hari itu. Setuju, bilang amin, saudara. Haleluya. Lalu nanti lihat, ada ceritanya lagi. Terus ayat 6. Ayat 6 dibilang begini. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wow, saudara, saya percaya hari itu Sakeus bersukacita luar biasa. Keluarganya juga bersukacita. Kalau nanti saudara baca ayat 7, ada orang juga yang tidak senang. Ada orang juga yang tidak suka. Ada orang yang bersungut-sungut. Kok Tuhan menumpang di orang berdosa? Sudah, kita nggak usah pikir yang begitu ya. Kita mari lihat saja Sakeus, Tuhan menumpang di rumah Sakeus. Ada sukacita, kegirangan besar. Saya percaya kalau pernyataan Tuhan Yesus datang kepada saudara hari ini, saya percaya ada sukacita besar. Bahkan bukan cuma itu saja. Waktu Tuhan menumpang di rumah, tinggal di rumah kita, semua hal yang kita butuhkan, saya percaya Tuhan tahu. Tuhan bisa penuhi, Tuhan bisa cukupi. Setuju, katakan aku mau Tuhan, Engkau menumpang di rumahku hari ini. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, waktu Tuhan bilang hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Yang kedua, tadi setelah Sakeus ingin berjumpa, rindu ketemu Tuhan. Yang kedua, Sakeus meresponi apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bilang begini, turunlah ya dari pohon itu, aku mau berjumpa, aku mau menumpang, aku mau tinggal di rumahmu. Saudara, Sakeus respon. Saya percaya dia lompat, dia lari ya. Dia lari ke depan kasih tahu orang di rumah ya. Ini hari ini Yesus, Tuhan Yesus mau menumpang di rumah. Saudara, ada respon ya. Ada langkah yang dia buat ya untuk menggenapi perkataan Tuhan. Saudaraku, kalau hari ini Tuhan sudah ngomong buat Bapak Ibu Saudara, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau tinggal di rumahmu. Mari respon, saudara. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mau datang di rumahku hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya, respon saudara, langkah saudara itu yang menentukan kehidupan keluarga saudara ke depan. Bahkan bukan cuma itu saja, keluarga Bapak Ibu Saudara dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju, katakan amin, saudara. Abraham pun demikian. Abraham itu rindu ya, rindu ketemu, berjumpa dengan Tuhan, rindu dipakai oleh Tuhan. Lalu dia melangkah, dia keluar ya dari Mesopotamia, dia keluar dari desanya menuju ke tanah perjanjian. Sama juga Bapa di sorga. Bapa di sorga rindu untuk kita diselamatkan. Diutuslah Tuhan Yesus ke bumi ini. Saudara lihat, waktu Tuhan Yesus datang di bumi, Tuhan Yesus tidak diam saja di rumah, tapi dia berjalan. Ya, dalam pelayanannya 3,5 tahun itu di bumi, berjalan memberitakan Injil, menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan, saudara. Dan saya percaya keselamatan itu datang hanya dari Bapa di sorga melalui satu orang. Ya, saudara yang di rumah mungkin mulai suami duluan, nanti istri akan ikut, nanti anak-anak akan ikut.
Satu orang Bapak Saudara di rumah bisa dipilih. Berdoa, satu bangsa bisa memuji Tuhan. Satu bangsa bisa kembali kepada Tuhan. Seperti Abraham. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya adalah anak-anak Abraham. Setuju katakan amin saudara. Kita punya iman. Ya, kita melangkah. Ya, dan mujizat terjadi. Katakan yes. Saudara, mari. Kebenarannya buat kita pagi ini. Mari rindu akan Tuhan. Rindu berjumpa Tuhan. Dan yang kedua, respon. Waktu saudara ketemu Tuhan, Tuhan berbicara buat saudara dan saya. Mari respon, melangkah. Keselamatan Tuhan berikan melalui kehidupan orang-orang percaya. Yesus yang melakukannya. Roh Kudus yang menolong kita. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita menyampaikan kabar baik, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Saya percaya keselamatan pasti terjadi. Bukankah itu doa kita semua? Bangsa-bangsa memuji Tuhan, bangsa-bangsa percaya Tuhan, dan kita berdoa satu kali kelak nanti. Semua orang menyembah Tuhan. Semua bangsa sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi ini, hari ini memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau berdoa, saudaraku, biarlah mujizat kuasa Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Tuhan, kami mau selalu rindu berjumpa denganmu Tuhan. Sebab perjumpaan denganmu akan membuat dampak yang besar. Baik bagi keluarga kami, baik melalui bangsa-bangsa ya Tuhan. Bahkan Engkau mengajar kami lewat kehidupan Sakeus ini. Waktu Sakeus turun dari pohon, lalu menerima Yesus di rumah. Waktu Sakeus meresponi panggilan-Mu, maka kami boleh melihat keselamatan itu terjadi Tuhan. Bagi keluarganya, bahkan bagi keluarga-keluarga. Abraham meresponi itu, maka keselamatan terjadi bagi bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan manusia. Waktu Yesus turun dari sorga, datang ke dunia ini, maka semua orang, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Keselamatan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu. Mari Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar pesan-Mu hari ini, iman kami timbul Tuhan. Kalau kami yang sudah jauh, mungkin ada yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Mari tarik kami kembali. Roh Kudus, mari tarik kembali. Supaya kami terus merindukan-Mu, perjumpaan dengan-Mu. Begitu juga Tuhan, waktu kami sudah berjumpa dengan-Mu, apa yang Engkau katakan, kami mau responi. Kami mau melakukan seperti Sakeus ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil namanya Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan Bapak Saudara yang mungkin hari ini berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau perbaharui kembali janjiku denganmu, mau berjumpa denganmu kembali. Tambahkan kerinduan dalam hatiku Tuhan. Bahkan aku mau melakukan apa yang Engkau sudah taruh dalam hidupku ini Tuhan.
Aku percaya keluargaku semuanya diselamatkan. Bangsa Indonesia diselamatkan. Bangsa-bangsa diselamatkan. Melalui iman satu orang Tuhan yang Engkau pilih dalam satu keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami angkat tangan kami hari ini. Kalau ada yang sakit, Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, aku minta kesembuhan darimu. Aku percaya Tuhan melalui kuasa bilur darah Kristus yang tertumpah di kayu salib sudah menyembuhkan sakit penyakitku hari ini. Apapun sakit penyakitku, baik jasmani maupun rohani ya Tuhan. Aku percaya hari ini aku sembuh. Sembuh Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Oh rapasyakatakara ya ralaba. Yang lemah Tuhan mari kuatkan. Yang jatuh angkat kembali Tuhan. Yang susah Roh Kudus mari hibur. Hibur anak-anakmu Roh Kudus hibur. Hibur anak-anakmu ya Tuhan. Roh Kudus ini kami, bantu kami untuk berdoa. Bantu kami untuk memuji menyembah Tuhan. Bantu kami untuk melakukan firman Tuhan. Bantu kami untuk kami hidup kudus ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Hidup kami tidak akan sama lagi. Masa depan kami, masa depan yang sukses, penuh harapan ya Tuhan. Sebab kami percaya kepada firman-Mu. Katakan, aku percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kepadamu ya Bapa aku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Bapak, kami berdoa hari ini, kami bawa gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan keluarga besar. Pak Welar, Kau untuk Ibu Molin dan keluarga besar ya Tuhan. Pak Edi, Ibu Oli dan anak-anak pengerja-pengerja jemaat Tuhan di tempat ini. Di gereja GBI Emerald CK4 Kelapa Gading Nias ini Tuhan. Kami percaya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih gereja ini diberkati, menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan diakonia. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Bubuhkan berkat di atasnya Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan Yesus, panggil nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari katakan amin.
Shalom.